Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wisnu Ivandu Pramana dan saya merupakan mahasiswa PJJ Informatika dari Universitas Siber Asia. Dan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Saya akan menjelaskan dua hal, apa itu bubble sort dan juga cell sort. Bubble sort adalah metode sederhana dan bertahap yang berfokus pada evaluasi dan perbandingan elemen yang saling bersebelahan secara langsung. Sementara cell sort adalah metode terstruktur dan dipercepat, fokus pada evaluasi elemen berdasarkan interval jarak spesifik atau sequence gap. Nah, di sini untuk bubble sort kita diberikan soal, terdapat array. Array di sini adalah data dengan angka-angka seperti ini 17 sampai 43 di mana terdapat 10 angka yang tidak berurutan. Kita akan mengurutkannya dengan prinsip kerja bubble sort. Apa sih bubble sort itu? Kita lihat dulu flowchartnya. Di sini bubble sort itu adalah membandingkan dua data yang bersebelahan. Kalau misalkan nanti datanya sudah yang terbesar akan ditukar ke sebelah kanan. Contohnya di sini 17 dan 54. Karena 17 dan 54 ini 54 lebih besar daripada 17, maka tidak akan terjadi pertukaran. Namun ketika langsung dibandingkan ke sebelahnya 54 ke 15, 54 ini kan lebih besar ya dari 15 ya. Otomatis 54 akan bertukar posisi ke 15 dan 15 akan bertukar posisi ke kiri. Dibandingkan lagi 54 ke 11, 54 ke 10, 54 ke 3, 54 ke 30, 54 ke 67. Nah, karena tidak terjadi pertukaran 64 ke 1 sama 64 ke 3 dan 67 akan menjadi angka yang terpaling belakang. Nah, ini contohnya. Ada pas satu, di mana pada pas satu ini 67 adalah angka tertinggi dan akan langsung terlempar ke sebelah kanan setelah dibanding-bandingkan nih tadi, yang dari soal tadi. Selanjutnya akan dibandingkan lagi 17 ke 15, 17 pindah posisi, kemudian 17 ke 11, 17 pindah posisi, kemudian akan dibanding-bandingkan seperti itu hingga muncul 54 ke 67, 43, 54, 67, 34, 3, 54, 67 dan terus posisinya seperti itu. 10 dari hasil pas 4, 10 dibandingkan ketiga, pindah posisi 10 ke 11, 11 tetap, 11 ke 15, 15 tetap, 15 ke 1, 15 pindah posisi, 15 17, maka 17 tetap pindah posisi dan akan berulang seperti itu prosesnya. Dan hasilnya adalah data terurut sempurna setelah 8 kali pas. Prosesnya gradual, berjalan lambat namun pasti karena secara bertahap setiap siklus memindahkan elemen terbesar ke sisi paling kanan. Kelemahannya adalah sangat bergantung pada perbandingan bersebelahan. Akibatnya, angka kecil yang berada jauh di ujung belakang, seperti angka 1 atau 3, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merayap maju ke depan. Selanjutnya adalah cell sort. Nah, untuk cell sort ini adalah pendekatan berbasis gap atau sequence gap. Di sini soal yang diberikan adalah terdapat 10 angka array yang berbeda tentunya tadi. Sekarang adalah ini yang bisa tampil di layar. Prinsipnya adalah membuang batasan perbandingan bersebelahan, elemen dievaluasi dengan jarak gap tertentu untuk pergerakan data yang masif. Terdapat tahap 1 gap 5, yakni membandingkan elemen dengan 5 jarak posisi, gap 3 membandingkan dengan 3 posisi, kemudian gap 1 yang tahap ketiga dalam mengurutkan sisa elemen yang bersebelahan secara presisi. Nah, ini contoh simulasinya. Untuk tahap pertama dengan gap 5, 15 akan dibandingkan dengan angka 56 karena gapnya adalah 5. Karena tidak terjadi posisi, karena 56 sama 15 lebih besar 56, maka 56 akan tetap di posisinya. Kemudian terus berlanjut, 10 dibandingkan dengan 38, 21 dibandingkan dengan 27, 19 ke 48, 7 sampai 67. Nah, seperti itu. Dibandingkan-bandingkan terus hingga terjadi pertukaran. Kemudian di tahap gap 2, nah di sini dari tahap 2 terdapat gap 3, diperkecil menjadi jarak 3 posisi. Hasil dari gap 5 atau tahap 1 ini adalah yang di bawah ini. Kemudian diperkecil 15 dibandingkan dengan 19, 7 dibandingkan dengan 10 dan semua-semuanya sampai akhirnya terjadi finalisasi gap pada gap 3 adalah seperti ini. 7, 10, 15, 19, 21, 27, 38, 48, 56, 6, 67. Karena data sudah didekatkan, maka akan dibandingkan per gap atau bersebelahan. Kemudian efisiensinya adalah untuk bubble sort, metode perbandingannya dibandingkan secara bersebelahan, satu per langkah. Kemudian untuk cell sort, jarak jauh, interval gapnya ada 5, 3, dan 1. Kemudian untuk karakteristik pergerakannya, untuk bubble sort sangat lambat. Kalau cell sort sangat terstruktur. Kesimpulan efisiensinya adalah untuk bubble sort rentan terhadap data kecil di belakang, membutuhkan banyak proses swap. Kalau cell sort mempercepat pengurupan dengan mengorganisasi data skala makro terlebih dahulu dan meminimalkan total pergeseran. Nah, untuk lebih memperjelas, saya di sini menggunakan tools berupa VS Code yang saya menggunakan bahasa Python ya di sini ya. Bahasa Python di sini saya menggunakan bubble sort-nya di sini programnya seperti ini. Range-nya N1
N11 jika D maka nanti akan ditukar seperti ini. Kemudian untuk cell sortnya, kawan-kawan, ini saya ada gapnya ya. Saya declare di sini gap 5, gap 3, sama gap 1. Otomatis dengan soal yang di bawah sini yang saya ketikkan ini nanti akan diurutkan sesuai gap-gap yang tadi. Sedangkan untuk soal bubble sortnya, ini ada yang di sini ya, untuk yang bubble sort. Kemudian ketika dijalankan, nah dijalankan hasilnya akan sama. Untuk bubble sort terdapat 8 pas ya, 8 pas seperti yang sudah saya jelaskan dengan urutan terakhir akhirnya 1, 3, 10, 11, 15 sampai 67. Sementara untuk cell sort itu hanya ada gap 3, gap 5, gap 3 dan gap 1 dengan hasil akhir sama 7, 10 sampai angka 67. Nah, ini agar kita lebih memahami ya kalau kita implementasinya pada aplikasi atau teknik pemrograman bahasa Python. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.